Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan konten learning informatif. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi seputar framework Laravel. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil Tambunan. Sekarang saya berada di semester 4 sebagai mahasiswa Teknologi Informasi USU angkatan 2021. Saya juga termasuk ke dalam anggota Litbang Himatif USU untuk periode 2022-2023. Saya memiliki minat dan bakat itu di bidang backend developer serta mobile. Untuk kontak person saya bisa dilihat di layar untuk Instagram dan email saya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi. Materi yang pertama itu adalah pengenalan Laravel. Nah, apa sih itu Laravel? Nah, Laravel itu sebuah framework ya yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Laravel ini dikembangkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011 dan hingga saat ini versi terbarunya itu adalah versi 10. Laravel ini banyak digunakan untuk mengembangkan website ataupun backend API. Lalu Laravel juga merupakan framework open source. Jadi kita bisa menggunakan ya, sebagai developer bisa menggunakan framework ini secara gratis dan kita juga bisa berkontribusi untuk mengembangkan Laravel ini jauh lebih baik lagi. Di sini ada link yang mengacu kepada halaman resmi Laravel, kemudian ada GitHub. Bisa kalian cek sendiri. Lalu materi yang kedua itu mengapa kita menggunakan Laravel kan. Nah, Laravel itu telah menjadi sebuah framework PHP yang paling populer saat ini, mengalahi CodeEditor sebagai pesaingnya. Nah, Laravel juga ini terus dikembangkan hingga saat ini. Terbukti sejak dirilis pada tahun 2011 sampai sekarang sudah ada Laravel versi ke-10 yang dimana itu memang Laravel ini ataupun developernya memang benar-benar mengembangkan framework ini. Lalu ada project-project yang menggunakan PHP ini biasanya dikembangkan oleh Laravel. Nah, Laravel ini juga memiliki komunitas yang sangat ramai ya. Salah satunya adalah Larakes, itu sebuah website yang isinya adalah forum mengenai permasalahan-permasalahan atau konten-konten tentang Laravel. Jadi kalau kalian ada masalah menggunakan framework ini, kalian bisa langsung masuk ke Larakes itu untuk mencari solusinya. Lalu Laravel ini memiliki fitur yang sangat banyak ya, karena Laravel ini bisa dibilang paket komplit untuk kita sebagai developer mengembangkan sebuah aplikasi. Lalu ada memiliki ekosistem yang sangat besar sehingga kita bisa mengintegrasikan ke teknologi pendukung dengan sangat mudah. Selanjutnya ada fitur utama Laravel. Yang pertama itu MVC. Laravel ini menganut paradigma MVC, model view controller, di mana pengolahan data dengan tampilan itu dibedakan. Jadi pengolahan data diletakkan di model, tampilan diletakkan di controller. Diletakkan di view ya. Lalu apa yang menghubungkan kedua tersebut adalah controller. Jadi controller itu akan menerima request dari klien di view yang diteruskan ke model, kemudian hasil requestan tersebut akan disampaikan lagi melalui controller ke view. Lalu ada templating, kemudian autentikasi dan authorization, lalu ORM, kemudian ada artisan console, validation, file system, testing, dan WebSocket programming. Di sini ada versi Laravel. Sementara versi Laravel itu ada banyak, mulai dari versi 1 sampai 10. Yang sekarang ini mungkin versi yang terbaru yang saya tampilkan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini mulai dari versi 8 bisa kita lihat. Ya, ini versi yang mulai ditinggalkan atau tidak rekomendasi lagi karena sudah ketinggalan, sehingga pihak developer juga tidak memberikan support secara penuh untuk versi 8 ini. Oleh karena itu kita bisa menggunakan Laravel versi 9 atau 10.
Untuk versi 9 kita memerlukan versi bahasa pemrograman PHP itu mulai dari 8.0 sampai 8.2. Untuk versi yang terbaru yakni versi 10 kita memerlukan versi PHP itu PHP 8.1 sampai 8.2. Nah, di sini ada versi 11. Ini belum lagi dirilis namun sudah ada rencana di sini. Ini saya ambil dari sumbernya langsung di di website Laravel itu sendiri. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan video mengenai Laravel versi 10. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti tutorial saya bisa mengikuti requirement yang saya terapkan di layar. Yang pertama itu kalian harus memiliki versi bahasa pemrograman PHP itu mulai dari 8.1 sampai 8.2. Untuk menginstal PHP mungkin kalian bisa mengecek video sebelumnya. Di situ ada tutorial bagaimana menginstal SunPP, yang mana SunPP itu sudah include ya bahasa pemrograman PHP dengan SQL, MySQL, yang dimana itu akan menjadi database kita pada saat seri Laravel ini. Lalu ada Composer, ini merupakan project management yang kita gunakan nantinya untuk menginstal project Laravel. Lalu kita memerlukan sebuah terminal untuk menjalankan perintah-perintah. Kita bisa menggunakan terminal, CMD, PowerShell, atau Bash. Lalu ada kode editor. Pada video kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code, tapi tidak memungkinkan teman-teman untuk menggunakan kode editor favorit kalian masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke instalasi project Laravel. Ya. Yang pertama kita bagaimana caranya membuat project. Laravel ini menggunakan Composer sebagai project manajemennya. Oleh karena itu kita harus install Composer terlebih dahulu supaya kita bisa menginstal atau menggunakan perintah Composer install project Laravelnya. Untuk Composer kita bisa mendapatkannya pada halaman link yang tertera pada layar. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kita sudah masuk ke website Composer. Langsung saja kita klik download. Nah, kita bisa langsung klik di sini. Composer-setup.exe. Kita klik, kita download saja. Nah, kita download. Setelah kita download langsung kita install, ikuti saja install for all user. Boleh dicentang. Nah, lalu kita next. Kemudian ini jangan diubah-ubah karena ini mengacu ke SunPP kita. Kemudian kita langsung saja ini bisa di skip. Oke, kita install. Nah, selesai. Kemudian kita bisa finish. Kalau kalian juga mau melihat dokumentasi, kita bisa klik yang kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman dokumentasi dari Composer ini sendiri. Dan kita langsung finish. Nah, untuk mengecek apakah Composer itu sudah terinstall, kita bisa mengetikkan lalu CMD. Yang kita buka CMD kita. Kita bisa mengetikkan seperti ini, Composer min version. Bisa kita lihat di sini. Composer itu sudah terinstall. Versinya itu 2.5.5. Jadi kita sudah berhasil ya untuk menginstal Composer. Selanjutnya bagaimana kita menginstal project Laravel tersebut. Mungkin kita close saja. Masuk ke PPT-nya lagi. Nah, ini. Nah, untuk menjalankan perintah Composer kita bisa ketik Composer create project Laravel Laravel sama dengan versionnya, mau version berapa. Lalu nama foldernya. Oke, mungkin kita buat dulu ya directory. Ini sudah saya siapkan untuk directory kita, yakni di sini. Nah, saya mau membuat sebuah
project Laravel di directory ini ya. Mungkin cara gampangnya kita bisa membukakan CMD dengan cara seperti ini. Kita klik di bagian sini, kemudian kita ketikkan CMD. Nah, dia akan langsung membukakan CMD untuk kita sesuai dengan directory ini. Nah, untuk menginstal project Laravel ini kita harus mengetikkan perintahnya composer create project Laravel garis miring Laravel sama dengan versi berapa. Mungkin namanya kita bikin learning with thematic. Mungkin akan saya bahas sedikit ya. Kita juga bisa ya, tidak perlu menyertakan sama dengan di sini. Kita langsung gini itu bisa. Kalau kita langsung kayak gini, dia akan menginstal project Laravel yang versinya itu versi paling baru gitu. Jadi kalau kita nggak mempedulikan versi berapa, kita bisa ngetikkan gini. Yang akan diinstal adalah versi terbaru. Kalau kita mau bikin sebuah spesifik versinya berapa, kita bisa bikin sama dengan versinya berapa. Setelah kita mau versi 10, tinggal ketikkan 10. Nah, kalau kita ketikkan 10 ini juga dia akan menginstal Laravel versi 10 yang terbaru gitu. Misalnya ada versi 10.0.0.1 itu yang akan diinstal. Tapi kalau kita mau secara secara spesifik, benar-benar spesifik, kita bisa ketikkan 0.4 misalnya. Nah, ini kita bisa. Jadi dia akan menginstal project Laravel 10.0.4. Nah, pada video kali ini saya akan memperhatikan versi 10 aja ya. Oh ya, ada juga kita bisa menggunakan titik bintang. Jadi dia tuh sama aja, dia akan menginstal Laravel versi 10 yang terbaru. Nah, bintang ini akan mengikuti versi terbaru dari Laravel tersebut. Tapi kita menggunakan versi 10 aja lah ya. Oke, semua sudah pas. Klik. Nah, di sini dia menginstal Laravel versi 10.0 ya. Tunggu saja. Mungkin prosesnya cukup lama. Oke, kalau sudah tampilan layar seperti ini, maka Laravel itu berhasil kita install. Mungkin bisa kita lihat di directory kita. Nah, di sini kita akan membuat sebuah project ya di folder Laravel ini dengan nama learning thematic. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah bagaimana folder atau isi-isi dari project Laravel itu. Mungkin bisa juga kita langsung buka di Visual Studio Code juga. Kita bisa ngetikkan nama cmd kemudian kode spasi titik. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah ini untuk membuka Visual Studio Code kita dengan folder learning thematic ini. Kalau kita lihat, Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada banyak ya folder ini. Nah, di sini mungkin akan kita bahas lebih dalam lagi pada video selanjutnya. Oke. Sampai di sini Laravel sudah berhasil kita install. Mungkin kita jalankan terlebih dahulu ya supaya kita tahu bagaimana Laravel ini. Kita bisa ketikkan perintah php artisan. Nah, dia langsung bisa. Kalau dia nggak memerlukan web server ya, web server seperti Apache atau SAMPP. Kalau kita nggak mempunyai SAMPP, mungkin kita bisa ya menjalankan Laravel ini. Namun SAMPP kan juga banyak ya kegunaannya seperti MySQL-nya. Jadi silahkan aja download SAMPP, tidak masalah. Tapi tidak semata-mata bergantung pada Apache server dari SAMPP. Oke, ini kalau sudah berhasil seperti ini berarti kita sudah berhasil menjalankan project Laravel pertama kita. Oke, kita bisa klik di sini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah konten dari Laravel, dimana kita sudah berhasil ya menginstal project tersebut
di localhost kita. Baik, mungkin segitu saja tutorial untuk instalasi Laravel. Di sini ada sumber dan referensi yang bisa kalian lihat untuk membantu kalian dalam mengembangkan website menggunakan Laravel. Oke, sekian pada video kali ini. Mungkin tidak bisa terlalu banyak untuk masalah proses instalasi. Semoga apa yang ada pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum